Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada video ini adalah kita akan mempelajari tentang controller pada framework Laravel gitu. Nah, untuk membuat sebuah controller pada framework Laravel di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasinya. Di sini ada yang namanya controller. Nah, di sini untuk membuat controller, teman-teman tinggal menjalankan perintah PHP artisan make controller, lalu di sini nama controllernya apa, gitu. Misalkan user controller. Nah, controller sendiri biasanya digunakan untuk menaruh bisnis logic daripada aplikasi kita, gitu. Jadi di routingan kita atau bisnis logic daripada aplikasi kita nggak taruh di sini, tapi kita taruh di bagian controller. Karena nanti aplikasi kita nggak sesimpel ini, nggak cuma nge-return sebuah file HTML gitu kan, atau text string biasa. Tapi pasti ada logic-logic tertentu untuk menghandle dari bisnis proses daripada aplikasi kita. Nah, untuk itu makanya kita perlu yang namanya sebuah controller gitu. Jadi nanti dari sisi rootnya dia ketika ada yang mengakses pet profile ini, dia akan memanggil sebuah controller gitu. Jadi kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara membuat dan menggunakan controller pada framework Laravel. Nah, di sini kita akan langsung membuat Laravelnya, controllernya dengan menjalankan perintah ini, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba membuat sebuah controller. Misalnya di sini PHP artisan make controller, dan controller yang mau kita buat adalah user controller. Nah, di sini kalau berhasil dia akan ngasih tahu bahwa pembuatan controllernya telah berhasil gitu kan. Dan file controllernya itu teman-teman bisa akses. Teman-teman bisa akses di bagian sini, di bagian app, lalu di sini ada file HTTP, lalu masuk ke bagian controller. Nah, di sini sudah ada file controller yang baru kita buat tadi. Di sini namanya adalah user controller. Nah, kalau kita lihat controllernya masih kosong, teman-teman. Gitu. Nanti kita akan buat sebuah metode di dalam kelas controllernya. Nah, misalnya di sini yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah metode di sini namanya public function. Di sini public, di sini scope-nya apakah itu private, public. Kalau public berarti bisa diakses oleh sebuah kelas dari luar kelasnya itu sendiri gitu. Jadi bisa diakses dari luar lah intinya. Nah, di sini kita akan langsung membuat sebuah metode gitu kan. Public misalkan di sini profile. Oke, yang dimana dia akan menerima, di sini public function, di sini profile, lalu dia akan menerima sebuah parameter, type-nya adalah string. Type-nya adalah string, lalu di sini nama parameternya adalah $roll. Dan di sini kita akan mengembalikan apa dari function ini gitu kan. Bisa string, bisa view, bisa number, dan lain sebagainya. Dan misalnya di sini kita akan mengembalikan sebuah string gitu kan. Dan di sini kalau sudah kita akan mereturn string biasa. Ini dari controller gitu. Oke, kalau udah, jadi di sini sesimpel ini cara membuat sebuah metode pada Laravel. Jadi kita deklarasiin metode ini scope-nya itu public, private atau protected gitu. Lalu di sini nama function-nya apa atau nama metodenya apa, dan dia menerima parameter apa. Kalau memang dia menerima parameter, kalau enggak juga teman-teman bisa kosongin
Lalu di sini dia akan me-return apa gitu. Di sini misalnya kita akan me-return sebuah string sederhana atau string biasa. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana cara memasang si controller ini pada routingan yang sudah kita buat tadi. Jadi misalnya di bagian webnya di sini kita akan coba pasang, teman-teman biar nggak bingung. Saya tutup dulu sidebarnya. Kita akan coba pasang si controller yang sudah kita buat tadi pada root get profile ini. Jadi di sini berarti cara pasangnya kalau kita lihat di dokumentasi yang pertama kita use dulu di sini teman-teman, kita use dulu controller yang mau kita gunakan, berarti di sini kita akan taruh. Oke, kalau udah berarti di sini kita akan coba hapus. Berarti di sini kita akan coba hapus. Di sini kita nggak perlu lagi callback ya, tapi di sini callbacknya itu dari controller. Ini kita akan hapus. Lalu di sini kita menggunakan kurung kotak seperti ini. Lalu kita panggil nama controllernya. Di sini kita pasang. Lalu di sini kita panggil metode yang mau kita jalankan. Which is tadi nama metodenya yang sudah kita buat adalah profile. Gitu. Nah, ini cara kita memasang controller pada routingan yang sudah kita buat. Jadi di sini biar teman-teman gak bingung, ini kita hapus, ini juga kita hapus, nggak butuh, ini kita hapus, scannernya kita hapus. Nah, jadi di bagian user controller ini kita sudah membuat sebuah metode namanya profile, dia akan mereturn sebuah string biasa, dan di sini cara penggunaannya yang pertama kita use dulu controller yang mau kita gunakan. Lalu di sini kita panggil metode apa yang mau kita panggil gitu kan. Kita tulis metode apa yang mau kita panggil. Maka selanjutnya harusnya tidak ada error. Coba kita make sure lagi. Biasanya kita lupa pasang titik koma. Di sini kita return. Ini dari controller gitu. Ini pakai titik koma. Oke, kita save. Kalau udah berarti di bagian sini harusnya. Nah, kita sudah mendapatkan respon daripada controllernya. Di sini kalau kita lihat ini dari controller. Ini kalau kita edited, kita save. Nah, ini dari controller edited. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita membuat dan menggunakan controller di aplikasi Laravel kita. Nah, saya coba recap ya daripada uh, pembuatan dan penggunaannya. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan komen ini PHP artisan make controller lalu nama controller yang mau kita buat. Kalau udah dia akan membuatkan sebuah file yang dimana filenya itu berada di bagian app http lalu di folder controller lalu di sini nama filenya itu akan tersimpan di sini dan di sini kita bisa membuat sebuah metode sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu cara pasangnya di sini teman-teman bisa bisa menggunakan kurung kotak lalu panggil nama controllernya apa, lalu di sini nama metode yang mau teman-teman gunakan dan jangan lupa teman-teman juga harus import terlebih dahulu atau use terlebih dahulu controller yang mau teman-teman gunakan. Nah, sekarang yang di bagian dashboardnya ini kita juga akan pindahkan ke dalam file atau ke dalam controllernya. Berarti di sini kita akan membuat sebuah public function, terus di sini namanya dashboard, terus di sini dia tidak menerima parameter apapun dan yang mau kita kembalikan adalah sebuah view gitu. Dan di sini harusnya benar, view-nya huruf besar teman-teman.
Berarti di sini huruf besar view seperti ini. Dan di sini kita nge-return apa yang kita return adalah oke. Kita me-return di sini view harusnya benar. Lalu di sini kita panggil nama view-nya berarti dashboard. Oke, kalau udah berarti di webnya ini kita akan hapus ini semuanya kita akan hapus. Berarti di sini kita pakai kurung kotak lagi. Lalu user controller pas di sini berarti koma nama metodenya adalah dashboard. Oke, kalau udah coba kita akses ke bagian dashboardnya harusnya tidak ada error. Dashboard. Oh, belum di return kayaknya. Return view dashboard. Use control return must be type of. Public function dashboard. Coba kita tanpa pakai ini. Kita refresh. Nah, berhasil. Jadi tadi kita salah mendefinisikan returnnya ya. Jadi kalau misalnya returnnya teman-teman nggak mau definisiin juga boleh, nggak apa-apa. Ini berarti returnnya ini. Tadi berarti di sini kayak kesalahannya adalah returnnya view ya gitu. Tapi dia nggak mau. Nah gitu. Jadi biarin aja gitu. Teman-teman kalau mau return view juga bisa teman-teman kosongin aja di sini. Harusnya di sini ketika kita refresh, nah dashboardnya itu, pad dashboardnya itu sekarang sudah mengarah ke controller. Nah tadi kalau kita lihat di dokumentasinya, di sini padahal kita sudah sesuai dengan view. Oh harusnya, sorry, berarti di sini tadi ada hal yang lupa gitu kan. Jadi di sini titik 2 view dan tadi kita lupa mengimport si view-nya teman-teman gitu. Jadi di sini harusnya benar. Nah, oke, jadi kita coba akses lagi. Nah, benar gitu. Jadi ketika kita mendefinisikan type daripada function, return functionnya di sini karena view, kita harus definisiin atau use type view-nya terlebih dahulu gitu. Jadi kalaupun teman-teman nggak mau definisiin berarti nanti type-nya ini teman-teman bisa kosongin aja gitu. Nanti dia bisa nge-return apapun. Tapi kalau kita udah definisiin di sini, tapi yang kita return tidak sesuai nanti dia bakalan error gitu. Nah sekarang kalau teman-teman mau me-return sebuah view atau HTML atau blade teman-teman bisa di sini pakai method atau function view terus teman-teman panggil nama view-nya. Di sini nama view-nya adalah dashboard sesuai yang sudah kita buat di awal tadi teman-teman gitu. Oke, kalau udah berarti di sini kita save. Ini berhasil, nggak ada error dan di sini profile, terus di sini admin, kita juga berhasil masuk ke bagian pet profilnya dan sekarang di bagian di bagian rootnya kita udah mengakses ke dalam controller kita gitu. Di sini kita manggil user controller, nama metode yang mau kita panggil adalah profile dan di sini di bagian dashboardnya kita juga memanggil ke dalam user controller lalu metode atau function yang mau kita invoke adalah dashboard function atau dashboard method. Nah, itu dia cara kita membuat sebuah middle controller pada aplikasi Laravel kita. Jadi saya coba recap. Jadi yang pertama teman-teman di sini menggunakan metode atau komen ini untuk membuat controllernya. Nanti dia akan membuatkan sebuah file controller untuk kita dan kita bisa taruh controller atau metode-metode yang kita butuhkan untuk aplikasi kita di dalam controllernya. Dan selanjutnya untuk pemasangan controller pada root aplikasi kita teman-teman use terlebih dahulu.
Lalu selanjutnya teman-teman tinggal pasang, si controller-nya itu gitu. Jadi misalkan di sini user controller class, lalu method yang mau kita gunakan adalah apa gitu. Misalkan di sini show method, nanti sesuai dengan kebutuhan. Nanti ketika pet ini diakses, maka method show ini dari user controller akan dijalankan atau akan di-invoke gitu. Nah, itu dia cara penggunaan, pembuatan dan juga penggunaan controller pada aplikasi Laravel.